kita teriakan satu kata ya, satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman pada saat nonton Heartbreak Motel. Kita teriakinnya bareng-bareng dalam hitungan ketiga ya. Terserah kata-katanya mau apa, satu kata aja. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk semua yang sudah Masa Songko diadaptasi dari novel bestseller karya Ika Natasha. Yes. Nama aku Cita Pohan, hari ini menjadi MC untuk teman-teman ngobrol dengan para cast dan filmmaker dari Heartbreak Motel. Gimana? Udah diaduk-aduk perasaannya ya. Dari awal nonton mungkin mengira-ngira sesuatu, ada plot twist lagi, dan endingnya. Wah, mengaduk-aduk perasaan kita semua ya. Di sini siapa yang relate sama kehidupannya Ava? Hah? Ada nggak? Banyak ya. Yang ngerasa kayak hidup gimana sih caranya mau bahagia kok kayaknya sulit banget gitu ya. Dan terjebak dalam peran-peran di dalam kehidupan. Alright, yang pasti Heartbreak Motel tanggal 1 Agustus akan siap dinikmati sama semuanya. Jadi thank you so much untuk teman-teman yang hadir di sini untuk nonton duluan dan pasti memberitakan tentang karya terbaru ini. Baiklah, kalau begitu sudah siap untuk ketemu dengan filmmakers. Kita mulai dari filmmakers dulu ya, udah siap, langsung kita bertemu dengan produser Kori Adianing, sutradara Angga Dwi Masa Songko. Yes, bersama dengan Oke, halo, silahkan Mbak Kiori berdiri di depan kursinya masing-masing, sudah ada namanya. Oke, berikutnya langsung kita ketemu dengan penulis novel dari Heartbreak Motel, Ika Natasha. Yes, ini dia Kak Ika, selamat datang. Silahkan dicari namanya. Tenang, ini bukan musical chair, semua kebagian kursi ya. Dan kita akan bertemu juga dengan penulis skenario, Mas Alim Sudio. Oke, baik. Berikutnya, kita akan bertemu dengan para cast dari Heartbreak Motel. Kita akan bertemu dengan Sheila Dara, Sita Nursanti, dan akan bergabung juga nanti bersama kita Prier Bruno. Silahkan masuk ke area press conference. Yeay! Alright, kita cari namanya masing-masing. Sheila bisa ke ujung sini, Sheila, sambil dada-dada mungkin. Oke, Kak Sita di sebelah sana ya. Oke, mari kita bertemu dengan para cast yang membuat hati kita teracak-acak hari ini. Kita akan bertemu dengan dua laki-laki yang membuat bingung hari ini. Ini dia, Chico Jericho dan Reza Rahadian. Ya ampun, plot twist lagi, guys. Oke, Reza berdiri di mana tuh? Reza ditaruh aja di situ di belakangnya. Dia akan menghantui seluruh rangkaian acara hari ini, guys. Oh, aku akrab. Kalau 2 dimensi aman ya. Oke, silakan Chico, udah ketemu scene-nya. Dan langsung saja kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Laura Basuki. Oke, ini dia para cast and filmmakers dari Heartbreak Motel. Silahkan duduk teman-teman. Iya. Oh, foto dulu mumpung masih rapi ya. Boleh. Kita foto dulu mumpung masih rapi ya. Oke. Teman-teman siap ya? Udah dapetin cahayanya? Oke, siap? Kita foto bareng dulu. Nggak ada habis-habisnya plot twistnya ya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Kita senyum ke sebelah kiri dulu teman-teman. 3, 2, 1, cekrek. Oke, boleh ke kiri atas. 3, 2, 1, cekrek. Kemudian, terima kasih buat teman-teman.
penonton, karena tadi aku nonton bareng-bareng sama teman-teman kan di tengah sana. Yang paling bikin kaget nih teman-teman, sebenarnya adalah eh, tampilan dari keseluruhan cinematic experience yang ditampilkan. Dan itu sepertinya akan bisa terjawab sama Mbak Kori nih, benar nggak Mbak Kori? Hai Mbak Kori. Halo. Sore. Mbak Kori sudah hadir. Hari ini datang mau cerita juga tentang karya Heartbreak Motel. Yang tadi menurut aku paling mengagetkan adalah ternyata satu film dengan menggunakan produksi yang kameranya tuh beda-beda bisa dikemas dalam sesuatu yang sangat amat apa ya, sangat amat exciting gitu buat penonton gitu, bukan yang kaget dan nggak nyaman, tapi ternyata justru bikin satu satu pengalaman yang berbeda. Nah aku mau tanya sama Mbak Kori nih, ini kan dalam satu produksi ini pakai 3 kamera bener ya? Ada yang seluloid 16 mm dan 35 mm. Itu alasannya kenapa dan gimana akhirnya bisa dapetin tim untuk bikin ini semua jadi kejadian? Alasan pertama kenapa kita pakai 3 jenis kamera yang berbeda, yang pertama kita mau ningkatin value teman-teman kita untuk punya experience dengan syuting menggunakan celluloid alias syuting beneran quote and quote. Yang kedua tentu strategi marketing. Aku pengen orang lain juga bisa turut merasakan gimana rasanya nonton dengan bentuk visual yang berbeda tapi dikemas dalam satu film. Oke, jadi memang ya justru emang mau eksperimental, Yes. and of course ini bisa menambah nilai Betul. dari cinematic Nilai dari experience-nya. itu sendiri untuk punya cinematic experience. Keren. Oke, mumpung mic masih di tangannya Mbak Kori, aku mau nanya nih. Ini kan Mbak Kori kan kemarin itu sempat Mas Angga kalau nggak salah bilang kalau ini Heartbreak Motel ini adalah comeback-nya Mbak Kori setelah kurang lebih 4 tahun, bener nggak sih? Iya, memproduksi film kurang lebih udah 4 tahun baru akhirnya balik lagi di Heartbreak Motel. Apa namanya? Apa sih yang membuat akhirnya mau terjun lagi terus kayak oh ini kayaknya saat yang tepat deh. Apakah mungkin ada juga relate juga dengan ceritanya Ava mungkin atau relate dengan keadaan perfilman sekarang ini atau apa? Yang pertama tentu karena ada kesempatannya, yang kedua karena proyek yang ditawarkan itu sangat membuat aku ingin terjun langsung bikin, karena aku pengikut KIK juga, membaca novelnya dan menonton filmnya. Jadi ketika Mas Angga datang menawarin proyek ini ke aku, oke, ini kayaknya saat yang tepat. Aku ingin apa ya, punya media untuk menyampaikan apa yang aku dapatkan dari dalam bukunya untuk aku sebarkan ke orang yang lebih luas lagi. Oke, jadi emang udah hook juga sama karya-karyanya Kak Ika ya. Dan ini kesempatan yang kayaknya pas banget. How do you feel about it after 4 years? Oh my god, super excited. Yes. Tentunya balik lagi memproduksi sebuah karya yang menurutku sangat penting dan besar. Terus yang kedua juga pasti deg-degannya luar biasa ya. Of course Selama ya. 4 tahun aku tidak mengalami hiruk pikuk promosi dan produksi. Ini benar-benar membuat aku sangat deg-degan. Deg-degan ya, tapi pastinya exciting ya. Deg-degan Pasti. karena excited. Oke, dan hari ini pastinya udah ditunggu-tunggu banget sama Mbak Kori dan semuanya. Kita kasih tepuk tangannya untuk Mbak Kori Adianing selaku produser dari Heartbreak Motel. Oke, berlanjut ke Mas Angga nih sebagai sutradara. Mas Angga, ini kayaknya pada saat film Heartbreak Motel ini muncul gitu ya. Maksudnya kayak dikasih tahu, oh dia udah mau launching nih gitu. Kayaknya orang-orang tuh udah ngeh bahwa ini ceritanya Ika Natasha gitu kan ya. Dan untuk pembaca novelnya juga mungkin sudah punya bayangan tersendiri tentang ceritanya. Nah, gimana sebagai sutradara gitu, Mas Angga masukin hal-hal yang out of the box mungkin atau sentuhan yang craftsmanship-nya Mas Angga banget gitu ke dalam sebuah cerita yang memang sudah jadi dan sudah dikenal. Selain novelnya tentunya yang membuat kami di Visinema excited untuk bisa mengalihwahanakan karyanya Kak Ika ke layar lebar. Jadi sebenarnya pertama kali maksudnya yang juga membuat saya sangat tertarik adalah bagaimana sinopsis itu dikembangkan sama Mas Alim dan Kori gitu. Kemudian ada karakter baru dan punya point of view yang
eksponensial dari novelnya, sehingga waktu saya baca sinopsisnya saya bilang, wah ini kalau misalnya saya bisa mengerjakannya dengan pendekatan yang beda, dengan nuansa yang lebih suspenseful, secara project akan sangat, karena mereka selalu punya cara yang breakthrough kan untuk men-treat something gitu. Jadi waktu itu Angga dengan aku ngobrol, aku kan di Medan ya, Angga di Jakarta, kita ngobrol lewat Zoom selama 2 jam, gak berasa ya kayak meeting gitu. Ngobrol, dan Angga tuh langsung kepikiran bahwa gimana kalau kita nge-treat cerita Heartbreak Motel ini ibarat membawa penonton ke dalam isi kepala si karakternya, yaitu Alpha yang dimainkan Laura Basuki. Jadi kalau di buku kan gampang ya melakukan perubahan point of view gitu. Tapi kalau di sinema seperti apa gitu kan? Kan kita nggak mau dengan cara yang banal dengan nulis oh ini point of view-nya sih. Tapi we have to show instead of selling kan ini. Dan cara yang dipakai Angga adalah dengan menggunakan 3 jenis kamera gitu kan. Ada digital, ada analog 16mm dan 35mm, dan itu akan menjadi experience buat teman-teman yang nonton, baik yang udah baca maupun belum. It's something new gitu. Kalau buat aku yang penting saat adaptasi itu adalah jangan sampai adaptasinya itu 100% sama plek-plek gitu. Malah aku nggak mau seperti itu karena nggak memberi nilai tambah kan ceritanya. Tapi di sini Angga gave so much layers, dan tentu dengan performance teman-teman aktor aktris yang luar biasa ini, sehingga orang tuh bisa masuk ke sini dan ngerti bahwa oh ternyata kita sama-sama orang yang butuh diakui, butuh dicintai, butuh punya self worth, butuh merasa diterima walaupun dulu pernah dibuang oleh seseorang misalnya. Itu yang pengen kita sampaikan. Jadi the whole package bahwa ini di dunia aktris is just to serve a contrast. Bahwa seseorang yang hidupnya terlihat sangat sempurna, dipuja-puji, bawa piala citra, mungkin setelah ini bawa lagi gitu kan. Kita aminkan ya Laura ya. Amin. Ternyata behind all of that ada kekosongan yang nggak bisa diisi oleh semua itu. Dan itu kurasa dialami oleh kita semua. Kita mungkin merasa bahwa kita ini segala macam. Poin pertama yang sangat mengena di semua yang nonton. Oh, Kak Ika sendiri udah nonton film secara utuhnya? Udah nonton yang rough cut 2 kali, yang malam ini yang udah dengan scoring amazingnya Abel Huray belum, jadi nanti I'm malam. so looking forward nonton nanti malam. Sure, kayaknya nanti akan punya cerita ataupun pengalaman yang berbeda lagi setelah nonton yang udah hasil jadi matangnya nih ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ika Natasha. Kita langsung masuk ngobrol sama Laura Basuki nih sekarang. Oke. Laura, aku mau nanya satu pertanyaan, tapi masih penasaran juga sama. Oke. Dari Laura dulu deh, nanti aku balik ke Mas Alim ya. Oke. Laura, ini kan aku tuh speechless gara-gara tadi pas nonton baru 3 menit pertama ngelihat close-up wajah kamu tuh aku udah kayak kok bisa ya kayak begitu, bisa ya ngebawa kita dapetin emosi-emosi itu gitu kan. Ini Laura hadir dipercaya untuk menghidupkan karakter dari Ava Alessandra, ya kan? Dan akhirnya kerja bareng lagi sama Kak Ika Natasha. Proses mengenali karakternya apakah bareng-bareng sama Kak Ika atau lebih banyak ngelakuin eksplorasi sendiri? Pastinya dengan diskusi ya sama penulisnya, Kak Ika, Alim, kemudian Mas Angga juga. Tapi sebenarnya salah satu hal yang paling menarik ketika mengerjakan proyek film yang mengadaptasi novel adalah ketika saya baca novelnya, saya bisa punya 2 perspektif. Yang pertama, saya sebagai pembaca, penikmat yang menyaksikan dunia Ava di novelnya. Kemudian yang kedua, saya memasukkan diri saya menjadi orang pertama gitu di novel itu. Itu yang menarik pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya di setiap mengerjakan film, saya punya playlist musik sendiri. Itu sangat membantu buat saya. Dan di sini saya diberi keberuntungan, Mas Angga juga nge-share playlist yang dia buat ketika membayangkan adegan-adegan tertentu gitu. Itu yang mempermudah saya untuk membaca pikiran dan mood apa yang ingin disampaikan
ketika mengerjakan project ini. Oh, jadi ada tambahan bantuan dari lagu-lagu gitu ya. Karena Musik, itu ya. musik gitu, karena itu masuk banget. Musik kayak apa tuh yang di-share? Apakah musik-musik dark atau yang kayak gimana? Boleh tahu nggak? Macam-macam sih, ada kan moodnya lumayan beragam di sini. Ada yang romance, jazz, ada yang instrumen, terus ada yang klasik, jadi macam-macam. Oke, yang bikin aku penasaran ya, dari karakternya Ava nih Laura. Dia itu a very strong woman, at the same time very fragile. Gimana cara kamu ngeksplorasin itu dan ngeluarin sisi itu untuk kebutuhan pada saat syuting gitu ya, bergantian gitu. Karena kadang kita ngelihatnya tuh even di satu momen dia bisa dua-duanya gitu, nggak gantian gitu. Ya apa yang kamu lakukan? Kadang-kadang dalam sehari bisa ganti 3 karakter sekaligus. Oke, Jadi kebanyakan memang berurutan gitu. Misalnya ini minggu ini ngerjain Ava, minggu ini ngerjain Raisa, minggu ini ngerjain Maya. Tapi ada beberapa hari kan kita terbatas waktu dan lokasi gitu misalnya. Jadi sehari itu bisa ganti-ganti kepribadian beberapa kali gitu. Jadi dibantunya sama ya setnya juga, kemudian lawan main, dan ini sih kebantu sama cast dan kru yang terlibat aja. Oke, of course. Semuanya jadi ini ya, jadi bensin buat munculin semuanya. Tepuk tangan untuk Laura Basuki, nanti kita balik lagi. Chico Jericho. Welcome back, bro. Halo. Welcome back. Hadir lagi nih kita nonton di layar lebar dengan cerita yang intens banget. Ya, dengan karakter yang sepertinya manis, sepertinya lembut, tapi juga nggak kalah kuatnya ternyata di cerita ini ya. Oke, waktu akhirnya dapetin peran gitu kan ya, jadi Raga. Hal pertama yang jadi to-do list-nya Chico apa? Yang pertama adalah di sini saya harus menciptakan seseorang Raga, kehadirannya ini harus mengisi dan memberikan warna yang berbeda di dalam dunianya Ava. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah nonton filmnya, di tengah kemewahan, kegemerlapan, nah Raga ini bisa memberikan sentuhan less is more. Jadi memberikan proporsi yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. It's very challenging. Dan menurut saya ini adalah satu hal baru yang belum pernah saya lewatin. Dalam proses saya selama menjadi aktor. Wow. Dan sangat menarik banget ya. gitu, kita bisa di sini bisa berkolaborasi lagi pastinya dengan Angga. Dan ini film pertama saya berkolaborasi sama Reza Rahadian dan juga Laura Basuki, dan pastinya berkolaborasi sama Reza Rahadian dan juga Laura Basuki, dan pastinya diangkat dari novelnya Mbak Ika Natasa. Wow, luar biasa. Piala Citra. Cik, tapi pada saat akhirnya masuk ke karakter Raga gitu ya, siapa yang paling banyak lo tanya-tanyain soal karakter ini? Apakah Mas Alim, apakah Angga, atau Ika? Pertama ngobrol sama Mbak Ika, aku masih ingat banget waktu pertama Mbak Ika sempat nelfon ya, kita sempat teleponan ya. Mbak Ika, aku tanya kegelisahannya apa. Aku udah baca novelnya, sebelum aku baca skripnya pasti aku berangkat dari novelnya dulu. Aku tanya pandangan Mbak Ika itu seperti apa, nah itu menjadi notes buat saya. Dan habis itu tentunya saya langsung ngobrol sama Angga gitu. Angga punya gambaran seperti apa sih Raga, dan Angga membebaskan saya untuk menghidupkan Raga. Begitu. Gimana enggak dia menghidupin Raga? Jangan kasih ke Angga. Gimana? review langsung nih. Saya tuh kerja sama Chico lumayan panjang dari 2014 dari Cahaya Timur, terus maksudnya dari Sanita Wenela ke ke band. Kerja apa juga bintang Indonesia gitu. Ya kan? Pasti sama-sama sibuk dan pastinya jarang ketemu, tapi ketika satu sama lain ada emergency, yang dicari tuh ya pasti buat Lara Ava, buat Ava juga Lara. Jadi itu sih yang bantu. Tepuk tangan untuk Sheila Dara. Ajar sis. Terima kasih sis. Aku udah menyiapkan ini dari 2 tahun yang lalu. Dari belum ada idenya. Terima kasih Sheila Dara. Kita berlanjut ke karakter kesayangan kita diperankan oleh Sita Nursanti. Aduh, nggak ada Halia. Kamu itu seperti penyeimbang di tengah gelapnya kehidupan. Oh gitu ya.
ini opini dari penonton ya. Aku ngelihat satu karakter Mbak Dahlia ini sangat amat menyeimbangkan karena dia itu bisa ngomong blunt dengan muka datar, tapi yang diomongin on point semua. Hard truth semua gitu. Ini seru banget pasti pendalaman karakternya oleh Kasita gitu karena Mbak Dahlia yang ada di buku dan yang ditampilkan di film itu juga pasti ada. Di buku nggak ada ya. Munculnya Dahlia di film gitu. Itu kan kayak sesuatu yang ya gimana nih dari nol gitu. Iya benar. Apa yang dilakukan sama Mbak Sita untuk ini? Tentunya sih pas pertama kali reading sebenarnya ya bertanya gitu Dahlia maunya jadi seperti apa dan ketika baca juga ternyata sudah tergambarkan dari naskahnya bahwa ini kayaknya Dahlia ini emang adalah orang yang terus terang aja orangnya hidup betul-betul hidup bekerja itu saja dunianya dan ketika ada hadir Maya gitu dalam kehidupan di pekerjaannya dia ya dia memperlakukan Maya seperti dia memperlakukan mungkin orang-orang magang lainnya. Jadi saya juga sempat mau baca bukunya tapi karena tidak ada di bukunya. Jadi maaf Mbak Ika, saya jadi nggak baca. Langsung ke skenario ya akhirnya. Langsung ke skenario aja. Sebenarnya yang bikin deg-degan adalah karena ini pakai kamera film. Jadi ada bagian-bagian yang saya benar-benar ini harus berarti kan mengurangi sekali kemungkinan buat cut di tengah karena salah. Deg-degannya di situ. Tapi sebenarnya saya memang melihat Dahlia ini sebagai tokoh, sebagai karakter yang membuat Ava jadi nginjek ke bumi sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau memang dibilang menyeimbangkan, mungkin memang jadi seimbang gitu kehidupannya Ava. Ya. Dan di saat memang Ava lagi gundah gulana. Jadi saya memainkan Dahlia menjadi tokoh itu. Oke, tepuk tangan dong.